semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang lihat ibu-ibu, kakak-kakak, perempuan-perempuan hebat sekalian berkumpul bersama hari ini. Tidak lupa juga saya menyapa perempuan-perempuan hebat yang bergabung melalui Zoom meeting secara daring. Selamat datang di acara Kartini Digital. Tentunya masih dalam balutan kehangatan suasana Hari Kartini yang sekaligus momen untuk merayakan hari jadi organisasi kita tercinta yang tidak pernah lelah untuk memberdayakan perempuan di era digital. Hadirin yang berbahagia, selamat datang dalam acara Kartini Digital dan perayaan hari jadi kelima Indonesia Women in Cyber Security. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan juga berkahnya kita dapat dipertemukan dalam balutan silaturahmi yang hangat di pagi hari ini. Dan kegiatan ini tentunya tidak akan bisa terselenggara dengan sukses tanpa kontribusi dan juga partisipasi dari berbagai pihak. Maka dari itu kami berterima kasih kepada IDN Times, Google, Palo Alto Networks, dan juga Synexis yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, dahulu Ibu Raden Ajeng Kartini berjuang melalui goresan pena agar perempuan bisa melihat dunia. Hari ini di tahun 2026, jendela dunia itu sudah terbuka lebar dan bahkan ada di genggaman tangan kita masing-masing. Namun apakah jendela dunia itu sudah cukup aman untuk kita para perempuan dan juga anak-anak kita kelak? Hari ini IWCS kembali hadir melalui kegiatan edukatif dan juga kolaboratif tentunya guna mendukung pembangunan ekosistem digital yang aman, positif, beretika dan tentunya berlandaskan semangat emansipasi Ibu Kartini. Mengawali rangkaian acara hari ini, mari kita simak bersama sambutan oleh founder Indonesia Women in Cyber Security, Ibu Eva Nur. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Eva. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aduh, perempuan-perempuan hebat ya. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu sebesar-besarnya untuk IDN News nih sudah menyambut kita dan begitu hangat ya, diberikan ruangan tempat yang luar biasa ini. Terima kasih Ibu Uni, ada di belakang Ibu Uninya, kehadiran dan dukungan dari IDN. Ini sangat berarti untuk kita di IWCS gitu ya, dan juga para panelis yang nanti akan ada di depan bisa meluangkan waktu paginya. Ini ada yang langsung dari bandara ke sini gitu ya, kita apresiasi sekali. Ada Bu Intan nanti mungkin join dengan online, co-founder IWCS sekaligus Kapus Datin Kementan. Terus kemudian ada Ibu Uni Lubis, ada Bu Nurul dari BSSN juga nanti akan online, dari Komdigi. Ini dari Komdigi namanya panjang, dipanggilnya apa nih Mbak? Mbak Ides dari Komdigi, dan Ibu Isya Hanum dari Google. Dan tentunya ada moderator kita yang cantik Mbak Safira. Terima kasih untuk hari ini. Rekan-rekan semua, sponsor dan panitia, dan tentunya semua perempuan-perempuan hebat yang hadir hari ini, selamat datang. Jadi bulan April ini punya makna yang berbeda, khususnya untuk Indonesia Women in Cyber Security ya. Jadi mungkin kita tahu bulan ini mengingatkan kita tentang suara perempuan gitu ya, tentang keberanian, tentang ruang terus kita berjuang gitu. Dan kami di IWCS April tahun ini itu lebih spesial karena tepat 21 April kemarin IWCS itu genap 5 tahun. Ya. Jadi kalau diingat kembali nih, IWCS awal-awal itu kan pandemi ya, 2021 gitu ya. Kita tuh dimulai memang dari komunitas yang kecil gitu ya. Kita dimulai dari diskusi yang simple, sederhana gitu ya, dari online pada waktu itu webinar kecil kita masa-masa
pandemi harus ada di rumah, kita bikin webinar gitu ya untuk tetap memberi informasi gitu, pertemuan-pertemuan informal. Tentunya tanpa fasilitas-fasilitas yang mewah yang kita punyai, tapi kita punya satu keyakinan gitu ya. Jadi dengan keyakinan itu bahwa keamanan digital itu bukan hanya urusan segelintir orang gitu. Jadi tapi sesuatu yang harus dipahami oleh lebih banyak perempuan gitu ya. Jadi berdasarkan dari keyakinan tersebut gitu ya, kita ada hari ini. Dan dalam 5 tahun ini IWCS sudah menjangkau ribuan perempuan gitu ya, dan anak-anak setiap tahunnya untuk kita memberi literasi dan edukasi mengenai keamanan digital. Tapi yang lebih penting itu bukan soal angkanya, tapi dampaknya. Dari banyak yang bisa kita berikan edukasi, tentunya bisa memberi lagi edukasi ke banyak orang lagi. Jadi dampak itulah yang ingin kita capai gitu ya, karena kita yakin setiap perempuan yang belajar itu biasanya nggak berhenti di dirinya dia sendiri gitu, pasti akan membawa itu ke rumah gitu ya, ke keluarga gitu, ke anak-anaknya gitu. Dari situ sebetulnya yang perubahan itulah yang ingin IWCS capai. Nah, jadi di tengah itu semua tentunya kita beberapa minggu ini mendengar berita yang memang menyedihkan ya. Dan ini kita berita-berita ini kok perempuan gitu ya. Jadi dampaknya ke perempuan gitu, dari mulai daycare gitu ya, terus kemudian kejadian insiden di KAI kemarin gitu ya. Tadi juga ngobrol sama Mbak Ides bahwa kita tuh perempuan harus bisa multifungsi lah istilahnya gitu ya. Tapi sebetulnya kan itu hal tersebut harus kita jalanin karena memang ya harus begitu gitu. Bukan jadi pilihan lagi, memang sudah ya begitu gitu. Nah banyak perempuan ya, kita ini yang ada di sini juga di luar melakukan itunya autopilot loh gitu. Jadi nggak usah harus begini ABCD, dengan insting kita, dengan perasaan kita melakukan itu dengan autopilot gitu. Dan sudah waktunya gitu ya, bahwa kita itu dilindungi bukan dari hanya sisi hukumnya saja, tapi kita juga disupport dari sisi ya ini, dengan adanya komunitas, berbagai organisasi yang bukan hanya pemerintahan saja ya, tapi swasta juga, komunitas juga gitu, dunia pendidikan juga, untuk saling mensupport, kolaborasi untuk tadi agar kita perempuan dan anak-anak dan tentunya semua masyarakat itu bisa terlindungi dengan baik gitu. Nah tadi kita tantangannya sudah ngomong, kita di ruang digital gimana, itu kan kita bukan bicara fisik aja, tapi di ruang digital juga gitu. Jadi justru di ruang digital ini tantangannya lebih tidak terlihat ya gitu ya. Jadi anak-anak kita online tiap hari gitu kan. Terus ada yang sekolah juga hybrid gitu. Terus kita bekerja juga banyak juga hybrid gitu. Jadi kalau anak-anak yang belajar online, bermain online, bersosialisasi online, tentunya kan mereka terpapar banyak hal ya. Apakah mereka sudah siap nih untuk memahami ini gitu. Dan di tengah semua itu siapa sih yang paling dekat? Kan kita ya. Kita sebagai ibunya, kakaknya, tantenya, neneknya gitu kan. Jadi saya rasa peran kita itu penting sekali. Nah makanya pada hari ini nih kita ada acara ini. Jadi semoga nih dengan adanya acara seminar ini bisa memberi wawasan yang lebih banyak gitu ya. Apa sih yang ada di Indonesia sekarang ini dari sisi pemerintahannya, kebijakannya, terus kemudian teknologi, bagaimana gitu. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita. Gitu. Jadi itu ialah yang diharapkan dengan adanya diskusi pada pagi hari ini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi 5 tahun yang lalu
kami mulai dengan satu pertanyaan sederhana, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh sekelompok perempuan untuk membuat dunia digital lebih aman. Dan jawabannya hari ini kita ada di sini semua. Jadi perjalanannya masih panjang, tapi kita terus berjuang agar kita bisa memberi dampak lebih banyak lagi untuk kita, untuk keluarga, untuk masyarakat semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eva. Ibu Eva berkenan tidak kemana-mana, Ibu boleh tetap ada di depan. Selanjutnya kita akan merayakan secara simbolis hari jadi IWCS yang kelima. Mungkin sembari menunggu kuenya, saya boleh cicat dengan Ibu Eva. Sudah 5 tahun IWCS berdiri dan juga berjalan, Bu. Apa harapan atau mungkin ada target IWCS ke depannya? Ya, boleh. Jadi kalau kita punya program ya, jadi buat ibu-ibu di sini yang belum follow sosial medianya IWCS, tolong follow ya. Kita butuh support karena apa? Karena kita di dunia yang nanti juga ada dari Google ya, dengan algoritma gitu ya, kita bertarung dengan algoritma, dengan banyaknya konten-konten positif, tentunya konten-konten negatif ini bisa dengan sendirinya lebih sedikit, jadi tolong di follow ya. Terus harapannya seperti apa? Target kita itu bisa datang ke sekolah-sekolah, 200 sekolah tahun ini. Terus kita juga bisa memberi edukasi ribuan perempuan dengan bekerja sama dengan komunitas perempuan, ibu-ibu PKK dan lain-lain gitu ya. Jadi diharapkan kolaborasinya ya untuk semua ibu-ibu ada di sini. Itu aja sih paling, Mbak Man. Boleh tepuk tangan ibu-ibu. Semoga harapannya tercapai dan IWCS semakin sukses. Di hadapan kita sudah ada kue ulang tahun. Sebagai simbol rasa syukur, kami mengundang para panelis dan juga perwakilan anggota IWCS boleh bergabung mendampingi Ibu Eva. Kita akan merayakan bersama-sama hari jadi IWCS yang kelima tahun ini di tahun 2026. Boleh kita nyalakan terlebih dahulu lilinnya. Boleh ibu-ibu kita bergabung di depan, menyaksikan bersama-sama. Baik, Ibu berkenan sebelum meniup lilin kita menundukkan kepala, membacakan doa dan juga harapan terbaik agar IWCS terus konsisten memberdayakan perempuan Indonesia di tahun mendatang. Kami silakan untuk berdoa sejenak. Baik, terima kasih. Sudah siap Ibu untuk meniup lilinnya bersama-sama ya? Izin saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat Hari Jadi Indonesia Women in Cyber Security yang kelima tahun. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan mengabadikan terlebih dahulu foto bersama. Kami hitung mundur. 3, 2, 1. Sebentar. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya mungkin seluruh peserta boleh bergabung di kanan kiri, di atas juga boleh, di atas panggung. Kita coba dulu dengan backdrop boleh? Kakak-kakak, mbak-mbak silahkan memenuhi di sisi kanan dan kiri, boleh di atas panggung agar semuanya terlihat kecantikannya.
saya izin bergabung. Baik, disiapkan senyum terbaiknya. Baik, tepuk tangan Ibu untuk kita semua. Terima kasih banyak. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Baik, sekali lagi diucapkan selamat ulang tahun kepada IWCS yang ke-5 tahun. Semoga kedepannya perempuan Indonesia semakin berdaya dan juga berdampak terutama di dunia digital. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara hari ini dari IDN Times, Google, Palo Alto Networks, dan juga Synexis. Baik ibu-ibu dan juga rekan-rekan, tadi kita sudah melihat lilin-lilin yang sudah padam dan juga kue yang mungkin nanti akan kita potong bersama ya ibu. Rasanya bukan sekedar simbol saja bertambahnya usia, tapi juga perjalanan dan juga bukti nyata betapa kita para perempuan tidak pernah lelah untuk saling menjaga dan juga saling peduli. Namun di tengah hangatnya perayaan ini kita tidak boleh lupa bahwa perjuangan emansipasi hari ini telah bertransformasi dari sekedar kebebasan untuk berkarya sekarang menjadi tanggung jawab untuk melindungi. Untuk itu kita menghadirkan para perempuan hebat hari ini, para panelis yang akan membantu kita memahami bagaimana transformasi dari emansipasi menuju perlindungan digital generasi masa depan yang merupakan tema kegiatan kita hari ini. Langsung saja saya izin memanggil panelis pertama kita, seorang jurnalis senior Indonesia dari IDN Times, Ibu Uni Zulfiani Lubis. Beri tepuk tangan ibu-ibu. Silahkan Ibu. Panelis kedua kita, Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Ibu Medio Desi Lustarini. Selamat pagi Ibu Ides, kami persilakan. Dan panelis ketiga, seorang Public Policy Manager at Google. Sudah bersama kita Ibu Isya Hanum. Di mana saja yang nyaman Ibu? Dan tidak sampai sini saja, masih ada dua panelis yang tidak kalah hebat yang pada kesempatan ini bergabung bersama kita secara daring. Yang pertama adalah co-founder IWCS sekaligus Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ibu Intan Rahayu. Selamat siang Ibu Intan. Dan yang kedua adalah seorang Sandiwan Ahli Media pada Badan Siber dan Sandi Negara, Ibu Nurul Sugiyarti. Juga bergabung bersama kita secara daring. Saya izin bergabung dengan para panelis di atas sini. Selamat pagi menjelang siang Ibu Uni, Ibu Ides, Ibu Hanum. Terima kasih sudah berkenan berbagi bersama kita hari ini. Sebagai pengantar, ibu-ibu, bahwa saat ini lebih dari 42% anak usia dini sudah menggunakan gawai atau device. Angka ini menunjukkan bahwa jendela dunia sudah terbuka lebar di tangan generasi masa depan kita. Namun sekaligus juga membawa resiko eksploitasi dan juga konten berbahaya. Hari ini kita akan berdiskusi bagaimana peran perempuan sebagai garda terdepan untuk dapat memastikan lingkungan digital tetap aman. Saya ingin bertanya Bu, kalau dulu nih mungkin penyampaian informasi itu kan lebih ke satu arah ya Bu, lewat televisi, koran, radio. Nah sekarang melalui internet ini kan memungkinkan kita untuk lebih berinteraksi, lebih kompleks interaksinya, kita bisa bereaksi terhadap apa yang disampaikan dan juga bahkan kita sudah bisa memproduksi konten sendiri di internet. Nah mengenai hal itu
Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua perempuan-perempuan hebat, pendiri maupun anggota dari Indonesia Women for Cyber Security, dan juga selamat ulang tahun ke-5 buat kita semuanya dari kami di IDN Times. Sebenarnya saya sudah lama pernah bilang, karena Mbak Intan sama Mbak Eva kan pernah saya wawancara 2 tahun yang lalu ya, untuk acara Kartinian juga, tapi modelnya podcast ya, di lantai 19. Kita punya fasilitas seperti ini, dan di lantai 3 juga most welcome untuk digunakan. Cuma memang harus agak jauh-jauh hari booking ruangannya, karena di IDN Times ini 5 lantai, ruang rapatnya ada 24, tapi penuh terus. Bukannya hobi rapat, karena kita nerima tamunya di ruang rapat juga, nggak ada ruang tamu. Nah, jadi senang akhirnya bisa berkolaborasi seperti ini. Yang kedua mungkin dalam semangat Hari Kartini ya, kalau kaitannya dengan kami di media, apalagi jurnalis, Kartini itu kan empowering lewat pendidikan ya, literasi kepada perempuan-perempuan remaja sebetulnya kategorinya, karena waktu itu kan belasan tahun sudah diminta menikah ya oleh orang tuanya di sekitarnya, dan juga lewat korespondensinya dengan teman-temannya termasuk Ibu Aben Danon yang di Belanda, itu dia voicing unheard ya, problem yang dialami oleh perempuan pada saat itu, bahwa harus dikungkung di dalam rumah, tidak boleh sekolah, tidak boleh ngapa-ngapain. 13 tahun, 12 tahun sudah dipaksa menikah. Kartini sendiri kan adalah istri ketiga ya dari priai ya di Jepara sana. Jadi ini adalah situasi-situasi yang dihadapi oleh perempuan pada saat itu, dan Kartini menyuarakan itu dalam korespondensi surat menyuratnya. Apa yang dialami oleh perempuan pada saat itu, termasuk tentu saja tidak adanya akses kepada pendidikan, dan itu dekat sekali dengan prinsip yang kami pegang di jurnalistik, voicing the voiceless ya. Kami mencoba untuk voicing the voiceless, mengangkat isu-isu yang ada di masyarakat, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk yang berkaitan dengan bagaimana perempuan dan anak menjadi korban. Korbannya kan macam-macam ya, tapi hari ini di acara ini kita bicara soal menjadi korban dari ancaman keamanan digital ya. Jadi memang berubah banget Mbak, ibu-ibu, mbak-mbak sekalian. Jadi kayak saya ini kebetulan kan sudah 36 tahun jadi jurnalis. Mulai dari media cetak, kemudian di TV 13 tahun, lalu masuk ke digital ya. Cara kami berinteraksi dengan audiens juga berubah ya. Jadi kalau di era media tradisional, sebelum ada era digital, waktu di TV sama di media cetak, di majalah, dari segi kompetitor kita cuma sesama media yang lain, TV sama TV lain, koran sama koran lain, majalah dengan majalah yang lain. Kemudian interaksi langsung dengan masyarakat nggak ada, termasuk pembaca. Dulu kan kalau kita komplain ke media, kirim surat pembaca belum tentu dimuat ya. Tapi dan harus bisa ngantri gitu kan. Tapi di era digital ini kan interaksinya itu seketika ya. Itu yang membedakan era digital dengan sebelum digital, interaksinya seketika. Langsung di akun-akun media, akun-akun jurnalis bahkan ya, akun-akun jurnalis itu publik bisa berinteraksi dan bahkan rentan menjadi korban ya. Dan perempuan jurnalis itu kalau menurut data yang disampaikan oleh Maria Ressa, teman saya pendiri dari Rappler, pemenang Nobel Perdamaian tahun 2021, itu 10 kali lipat lebih rawan untuk mengalami ancaman di dunia digital ya. Ya gampangnya kalau ada jurnalis perempuan, kalau ada berita yang salah di media, dicari nih, langsung di screen cap penulisnya siapa nih. Kalau cewek penulisnya, wah dicari tuh IG-nya, TikTok-nya, segala macam tuh dimunculin gitu ya. Bajunya, bagaimana keseharian dia. Tapi kalau laki-laki less
ya. Jadi lebih enggak ya. Jadi memang bicara perempuan tuh perempuan memang pertama yang dialami setidaknya oleh kami di jurnalistik di media itu lebih rawan. Ini adalah situasi lanskap yang berbeda yang harus dialami oleh jurnalis-jurnalis perempuan, dan saya rasa itu juga terjadi di profesi yang lain ya. Mungkin kalau politisi juga, kalau politisi perempuan melakukan kesalahan digorengnya tuh panjang lebar banget ya. Saya ngelihat misalnya ya ini harus diakui salah, tapi hari ini tahu dia sudah minta maaf ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang bicara soal yang sebetulnya bukan itu akar masalahnya ya, soal gerbong perempuan ya. Tapi bagaimana dihajar habisnya itu saya rasa itu agak beda ya dengan jadi dihajar habisnya tuh nuansanya tuh kayak dianggap gak punya otak gitu ya, kata-katanya tuh kasar sekali gitu ya. Orang ya bisa melakukan kesalahan, tetapi ya seperti itulah ya. Ini mungkin di semua profesi. Jadi intinya Mbak, memang landscape berubah, dan karena landscape berubah itu lebih rawan, lebih rentan ya yang dialami oleh perempuan dalam konteks keamanan digital ya, karena sangat personal yang diserang ya. Kemudian yang ketiga mungkin karena itu kami di IDN Times termasuk mendukung PP Tunas ya. PP Tunas itu banyak sebetulnya, saya sebenarnya termasuk yang awal-awalnya agak ragu ya, karena saya sangat mendukung kemerdekaan berekspresi, anti sensor dan segala macam ya. Tetapi apa yang terjadi dengan algoritma ini luar biasa, apalagi di era deepfake, di era AI segala macam ya. Sedemikian sehingga memang kita perlu melindungi perempuan yang less illiterate soal digital dan terutama anak-anak. Jadi karena itu akhirnya dengan semangat itu kami mendukung PP Tunas, pembatasan penggunaan media sosial sampai usia 16 tahun ya, dan karena memang ternyata kita memang perlu melindungi dan berharap platform besar seperti Google, TikTok, Meta dan semuanya itu mendukung, karena ini soal masa depan dari generasi kita, generasi Indonesia, anak muda dan anak-anak. Baik, terima kasih Ibu Lilis. Boleh kita beri tepuk tangan Ibu-ibu dan rekan-rekan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa dengan kita bisa mudah menyampaikan informasi dan juga paparan konten yang makin tidak terbatas, jadinya resikonya juga makin tinggi. Nah, kalau dari Kemenkomdikbud sebagai regulator, kita lihat pemerintah sudah mengambil peran, sudah mengeluarkan instrumen hukum. Tadi PP Tunas nomor 17 tahun 2025 yang Bu Ida berkenan diceritakan kembali Bu, sebenarnya urgensi di balik lahirnya PP Tunas ini apa, dan melalui PP Tunas ini apa ekspektasi atau harapan yang ada di balik lahirnya peraturan ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang betul tadi apa yang disampaikan Ibu Uni, bahwa dengan adanya transformasi digital terjadi pergeseran. Pergeseran itu tidak hanya untuk orang dewasa, termasuk juga untuk anak-anak. Saat ini ruang digital itu sudah menjadi ruang hidup bagi anak. Nah, kalau dulu kita taunya amfibi itu cuma kodok ya. Jadi ada kodok, ada buaya, itu amfibi. Tapi tanpa kita sadari, anak-anak kita saat ini tuh sudah menjadi amfibi digital. Jadi mereka hidup di dua ruang publik, ruang fisik maupun ruang digital. Apa yang mereka lakukan di ruang digital itu mereka pisahkan dari ruang fisik, tapi saling mempengaruhi. Nah, ini yang kita lihat bahwa kalau di dunia nyata kita punya aturan, bagaimana dengan ruang digital? Artinya bahwa pertama ketika kita bicara penetrasi internet, anak-anak Indonesia itu ada 88 juta. 79,7 juta kurang dari usianya 13 tahun. Nah, dari jumlah pengguna 229,9 juta di Indonesia, ternyata anak-anak itu sudah lebih dari 10% yang usianya kurang dari 5 tahun masuk ke ruang digital. Jadi kurang dari 5 tahun, bahkan bayi kurang dari 1 tahun tuh udah ada yang masuk ke ruang digital, mengakses pinjem ya Mbak, YouTube. Jadi
mengakses YouTube dan itu diperkenalkan bukan anaknya yang mencari loh, itu orang tuanya. Jadi orang tuanya memperkenalkan anak sejak dini dan sekarang anak semakin dini. Dampaknya apa? Jadi ada data, kita mau ngutip data dari Kemenkes terkait dengan kesehatan mental. Kenapa menjadi urgent pelindungan anak? Jadi data Kemenkes menyebutkan periode 2015 sampai 2023 terdapat peningkatan persentase siswa yang ingin atau berpikir untuk mengakhiri hidup itu 1,6 kali lipat. Kemudian ternyata kalau dia berpikirnya naiknya cuma 1,6 kali lipat, yang benar-benar mencoba mengakhiri hidup itu naik 2,7 kali lipat periode 2015 dengan 2023. Dan sekarang gejala depresi dan cemas pada anak itu 5 kali lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan orang dewasa dan lansia. Padahal harusnya anak-anak itu kan belum depresi ya. Anak-anak itu seharusnya masih main. Apa yang terjadi di sini? Dan ternyata itu berhubungan dengan semakin dininya mereka masuk ke ruang digital. Nah, Indonesia sendiri itu di kasus pornografi anak di ruang digital itu nomor 2 di ASEAN. Berdasarkan survei NCMEC. NCMEC itu adalah suatu organisasi yang memang menangani kekerasan seksual pada anak. Nah, itu kita disebut nomor 2 di ASEAN. Kemudian 50% anak pernah melihat konten pornografi di media sosial. 38% anak mengakui mereka pernah mendapatkan perundungan di internet. Dan sangat sedikit atau hanya sedikit sekali, kurang dari 10% anak yang mampu melaporkan ataupun menyatakan diri bahwa dia adalah korban. Jadi lebih banyak yang diam. Nah, ini yang kita lihat bahwa intervensi itu tidak bisa sekedar kita lakukan literasi digital saja. Tidak bisa kita menyalahkan orang tua ketika anak-anak mendapatkan kasus ya ibu-ibu ya. Kasus yang baru-baru ini aja yang maksud terkait daycare yang disalahin kan ibunya. Makanya jadi ibu rumah tangga dong. Lah, kan kondisi ibu-ibu semuanya beda-beda ya. Ada yang mungkin bisa bekerja dari rumah, ada yang memang harus aktif. Makanya yang jagain anak tuh harus ibunya. Itu yang harus kita ubah pandangan itu, dan kadang-kadang itu pandangan perempuan juga loh. Jadi perempuan yang menilai perempuan lain yang berbeda dari dirinya. Percayalah ibu-ibu bahwa it takes a village to raise a child. Jadi satu orang anak itu tidak bisa hanya kita bilang bahwa ini adalah beban orang tuanya atau tugas orang tuanya. No. Di situ ada peran pemerintah, ada peran media juga. Ada peran platform, ada peran guru, ada peran kita semua. Nah, itulah sebabnya PP Tunas itu harus ada sebagai bentuk daripada kehadiran negara. Nah, ini yang melihat bahwa ada kesenjangan, penetrasinya meningkat, namun kesiapan dari aspek tata kelolanya kita belum siap. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya PP Tunas ini bisa memberikan respon melalui regulasi untuk menutup celah-celah yang mungkin muncul dari adanya teknologi. Artinya bahwa ketika teknologi mengembangkan suatu teknologi yang memberikan kemudahan, mereka juga bersamaan mengembangkan teknologi yang memberikan perlindungan. Nah, itu adalah filosofi dasar dari kita ketika PP Tunas ini muncul. Jadi kalau ditanya PP Tunas mengatur siapa? PP Tunas itu objek pengaturannya adalah penyelenggara sistem elektronik. Karena apa? Pengembangan teknologi, pengembangan algoritma itu dilakukan oleh perusahaan teknologi. Sehingga kita meminta atau memaksa perusahaan teknologi ataupun PSE untuk memastikan adanya safety by design dan privacy by default. Khusus untuk pengguna anak, rancangannya juga harus mencakup atau menginclude fitur-fitur pelindungan. Apa saja fitur pelindungannya? Kalau berdasarkan Undang-Undang ITE dan PP Tunas sebenarnya 2 dulu yang basic. Yang pertama adalah memastikan adanya mekanisme verifikasi usia. Kalau selama ini verifikasi usia itu dilakukan berdasarkan self-declare dan kemudian anak cuma jawab umurnya berapa terus that's it. Nothing happen. Nah, itu yang nggak boleh. Artinya ketika seorang pengguna mengakui dirinya anak ataupun seorang pengguna mengakui dirinya dewasa,
harus ada mekanisme langkah teknis operasional dari platform untuk memastikan iya benar dia berada di dalam grup age tertentu. Satu. Kemudian yang kedua adalah ketika platform ataupun PSE memiliki aplikasi yang memang akan digunakan oleh anak, termasuk anak, kalau kita bicara anak itu kan kalau di Indonesia kurang dari 18 tahun. Artinya 16 pun masih anak sebenarnya. Jadi dia harus ada mekanisme persetujuan orang tua. Nah diharapkan dengan dua tadi, persetujuan orang tua itu pertama adalah ketika anak baru mulai mengakses ruang digital ataupun aplikasi tersebut. Yang kedua adalah ketika adanya pengumpulan data pribadi anak. Nah jadi kita berharap dengan dua teknologi ini kalau benar-benar dilakukan dengan baik, itu sudah akan mengurangi paling tidak 40% sampai 50% beban daripada orang tua nih. Artinya pertama belum tentu anaknya jadi nggak bisa diem-diem mengakses aplikasi yang bukan untuk usianya. Kemudian yang kedua, kalau dulu anak akses dulu baru minta izin. Jadi kan biasa tuh kalau akses misalnya ada yang membutuhkan beli aplikasi beli kayak Google Play itu ada ininya ya, ada token ya, token mungkin namanya token bener nggak Mbak Hanum ya? Jadi ada yang in app purchase itu ada token untuk belanja. Jadi dia akses dulu, main dulu, baru ketika dia mau belanja dia bilang sama mamanya, "Mah minta duit dong buat apa? Buat beli diamond misalnya." Kalau kita bayangan diamond tuh cincin gitu kan. Kalau anak-anak tuh diamond tuh beda ya ibu-ibu ya. Itu adalah token untuk belanja aksesoris di game online. Jadi mau beli diamond buat apa? Nah baru kan ditanya, kamu ngapain aja? Nah sekarang enggak, dengan adanya mekanisme persetujuan orang tua itu dibalik. Jadi sebelum anak akses dia izin dulu, "Ma, aku boleh nggak download ini?" Jadi mamanya jadi nanya kan, "Itu apa Dek?" Misalnya, atau "Itu apa Nak? Itu apa isinya? Nanti kamu ngapain aja di sana?" Jadi di awal nanyanya. Artinya ada konsen nih, ada kesepakatan. Mungkin orang tua yang tadinya gagap teknologi nggak tahu ada games apalah atau aplikasi apa di digital, jadi tahu, jadi aware karena di heads up sama anaknya, "Ma, aku boleh nggak punya akun media sosial A misalnya?" Karena dia harus download, harus izin dulu, harus ask permission. Karena itu dimungkinkan oleh Family Link, Google Family Link. Artinya ada nih, ada teknologi yang memungkinkan orang tua atau ibu-ibu itu, karena biasanya ngawasin ibu-ibu ya, memastikan anaknya mengakses ruang digital secara aman. Nah itu sebenarnya prinsip dasar dan harapan-harapan. Jadi ada perubahan perilaku, ada kedekatan yang lebih erat di antara orang tua dan anak dengan komunikasi bahwa ruang digital itu harus kita masuki bersama, tidak sendirian. Baik, terima kasih Bu Ida. Boleh kita beri tepuk tangan rekan-rekan dan ibu-ibu. Kita sudah mendengarkan dari sisi Kemenkomdigi, dari sisi regulasinya. Namun mungkin kita akan melihat juga dari teknis keamanannya ya. Karena tadi sepertinya saya menangkapnya mirip konsepnya dengan security by design. Oke, dari kita preventif di awal terlebih dahulu, dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Nurul Sugiarti dari BSSN. Selamat siang. Ibu Nurul boleh berbagi dengan kita, Bu, mungkin dengan meningkatnya akses konten media sosial dalam kalangan usia anak-anak seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ides, sebenarnya apa resiko keamanan yang mengintai mereka, para anak-anak dan juga kita para perempuan, dan apakah sudah ada regulasi teknis mungkin yang mengatur tentang penggunaan gawai dari segi keamanan? Kalau dari BSSN boleh disampaikan, Ibu? Siap, terima kasih Mbak Safira atas waktunya. Pertama-tama saya izin mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk IWCS atas anniversary-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti pertanyaan Mbak Safira tadi, apakah ada resiko gitu ya? Sebenarnya resiko di ruang digital itu sangat-sangat banyak gitu ya, terutama untuk anak-anak dan kaum perempuan gitu. Untuk anak-anak sendiri sebenarnya kita seperti yang tadi Ibu Ida sudah sampaikan gitu ya, teknologi budayanya sudah bergeser gitu. Anak-anak sekarang mengakses media sosial, mengakses internet itu menjadi keseharian mereka mungkin ya, karena tidak hanya untuk dari sisi kesenangan gitu, tapi dari sisi pendidikan pun terkadang memaksa anak-anak untuk selalu mengakses internet gitu.
seperti contoh anak saya saja gitu ya, kebetulan saya ibu dari seorang anak perempuan berusia 10 tahun gitu. Nah, anak saya itu diwajibkan untuk mengisi jurnal setiap harinya gitu ya, yang di sekolah itu diwajibkan setiap hari mengisi jurnal kegiatan apa saja, ada kegiatan positif apa yang dia lakukan hari itu gitu. Nah, itu mewajibkan anak-anak mau tidak mau harus mengakses internet gitu. Memang resikonya itu ketika teman-temannya sudah bermedia sosial, termasuk anak saya akhirnya ikut bermedia sosial gitu ya. Nah, itu banyak sekali gitu ya. Bisa jadi dia uh, menjadi korban cyberbullying, tapi bisa juga tidak menjadi korban gitu, tapi malah pelaku. Misalnya ikut-ikutan teman yang ledekin temannya yang lain gitu. Itu merupakan risiko yang menurut saya mungkin sedikit tidak berefek gitu, tapi dampaknya ke depan itu lumayan banyak gitu. Kemudian akses terhadap konten tidak layak gitu. Dari hasil survei kesadaran keamanan siber yang kami lakukan di 2 tahun terakhir ini, memang menunjukkan bahwa akses terhadap konten tidak layak itu dari 8.000 responden itu di atas 50% itu meyakini bahwa mereka tiap harinya melihat konten tidak layak di internet gitu. Jadi semua risiko itu sangat jelas di depan mata kita gitu ya. Makanya memang beberapa uh, upaya yang dilakukan BSSN selain dengan melakukan literasi gitu yang seperti yang Ibu Ides tadi katakan juga itu tidak bisa kita lakukan sendiri gitu, harus kita lakukan secara bersama, bahwa BSSN melakukan literasi itu di tahun lalu saja hanya bisa menjangkau tidak lebih dari 3 juta orang gitu ya. Padahal penduduk Indonesia sendiri saat ini mungkin sudah 300 juta lebih gitu. Tapi yang BSSN lakukan baru bisa menjangkau sekitar 3 juta orang. Nah, kemudian BSSN sendiri juga sudah menerapkan rencana aksi nasional keamanan siber yang memang mengkolaborasikan upaya-upaya dari seluruh stakeholder di bidang siber untuk menjaga keamanan dan kedaulatan di ruang siber gitu. Salah satunya dengan Kemendikbudristek gitu ya, untuk membentuk dan menyusun panduan keamanan siber untuk implementasi di satuan pendidikan gitu yang memang alhamdulillahnya tahun ini sudah selesai gitu dan sedang upaya sosialisasi untuk panduan keamanan tersebut gitu. Selain itu juga dengan Kemen PPA kami juga selalu bekerja sama gitu. Di Kemen PPA sendiri sudah ada kanal untuk aduan siber gitu ya, untuk aduan konten-konten negatif di ruang siber ada Sapa 129 gitu. Di BSSN sendiri juga sudah ada beberapa kanal aduan siber kalau misalnya ada konten negatif atau cyberbullying ada atau disinformasi, misinformasi itu kami juga membuka kanal tersebut gitu. Upaya lainnya lagi adalah salah satunya BSSN saat ini sedang berupaya untuk mengusulkan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan siber yang salah satunya di dalamnya membahas tentang sumber daya manusia, bagaimana kita meningkatkan budaya keamanan siber di seluruh lapisan masyarakat, yang tentunya dengan undang-undang kami berharapnya ini menjadi tanggung jawab semua pihak juga gitu. Di sana juga kami salah satu tujuannya adalah untuk membuat fondasi yang kuat gitu untuk keamanan dan kedaulatan siber di Indonesia. Mungkin itu dari saya, Mbak Safira. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Menarik karena memang bicara tentang kalangan siber ya Ibu, itu ternyata tidak hanya seperti yang di film-film hanya secara
lebih mudah dirayu, digoda dan lain-lain di internet atau di ruang siber. Nah, kita izin bergeser, di Zoom juga sudah bergabung bersama kita Ibu Intan. Apakah bisa mendengar suara saya, Ibu? Baik, selamat siang Ibu Intan. Terima kasih Ya, selamat sudah bergabung bersama kami semua di sini. Tadi kita sudah berbicara dari sisi media, kemudian dari sisi pemerintah, dari Kemenkominfo dan juga BSSN. Sekarang izin bertanya kepada Ibu Intan selaku co-founder dari IWCS Ibu, mewakili para wanita di Indonesia di bidang cybersecurity. Kita pasti dari tadi sudah menyinggung tentang bagaimana ketenangan ibu ini jadi terganggu juga ya karena adanya resiko-resiko dan ancaman ini. Kalau dari Ibu Intan sendiri melihat realita yang saat ini kita hadapi, sebenarnya penggunaan gawai ini kepada para ibu itu membahayakan atau justru memudahkan sih Bu? Karena kita lihat juga pada media sosial ataupun device gitu ya, itu menjadi alternatif juga untuk hiburan atau bisa memudahkan mereka dalam pembelajaran dan juga pendidikan. Mungkin boleh dibagikan Ibu pandangannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi ibu-ibu semua, apa kabar semua? Semoga selalu sehat walafiat. Selamat milad, selamat ulang tahun IWCS yang kita cintai, kita bangun pelan-pelan. Dan saya senang sekali karena pada tahun ini atau teman-teman di sekretariat sudah bisa mandiri ya Bu Eva ya. Sudah bisa kita berikan tanggung jawab juga untuk meneruskan gitu ya tongkat estafet dari IWCS ini. Ya, sekali lagi saya sangat bangga pada ibu-ibu semua juga Bu Eva dan sekretariat IWCS sudah bisa menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Selamat Hari Kartini juga dan terutama kepada tuan rumah Ibu Uni Lubis. Terima kasih. Saya selalu melihat Ibu Uni Lubis di tayangan-tayangan YouTube dengan Pak Presiden, mungkin juga dengan Menteri saya ya Pak Andi Amran Sulaiman dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu. Ya, tadi menjawab dari pertanyaan Bu Safira, sebetulnya kalau kita melihat, saya flashback dulu ya Bu, Ibu sekalian. Jadi di sini ada data dari Komnas HAM bahwa ada namanya kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis gender secara online ya. Kita mungkin semua sudah tahu. Tapi ternyata tahun 2025 itu kondisinya darurat ya. Di data dari Komnas Perempuan itu ada 376.529 kasus kekerasan berbasis gender. Nah ini luar biasa ya kalau kita lihat di sini banyak sekali ternyata dan mungkin karena kita banyak sibuk jadi juga kita tidak merhatikan dan ini levelnya apa seperti itu ya dan kemudian mungkin masalahnya apa. Dan kemudian untuk yang berbasis gender secara online itu rata-rata ada 2.000 laporan per tahun. Ya, ini sudah ada seperti itu. Dan beberapa kan kita juga ketahui bahwa kejadian ini bukan hanya pada anak-anak yang memang sangat belia dan memang sengaja atau tidak sengaja gitu ya. Seperti misalnya tadi di daycare kalau diangkat oleh Bu Uni Lubis, di daycare itu juga pasti ada CCTV ya. Dan kita juga kadang lupa itu CCTV itu harus konsen. Kalau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu CCTV harus konsen gitu ya memasang CCTV dan tentang privasi anak juga ada di situ gitu. Nah, tapi kan karena satu sisi mungkin nggak kelihatan lah CCTV itu jadi nggak konsen. Nah, akan bahaya ketika CCTV itu sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak berkepentingan gitu ya. Bukan hanya di daycare tapi juga di rumah kita. Itu yang dari level anak-anak ya. Terus kemudian dari level orang tua juga saya sih memperhatikan saat ini mungkin karena kita banyak di perkotaan di mana perempuan-perempuan juga sudah berpendidikan, sudah memiliki manajemen parenting kepada anak-anaknya ya, pembagian waktu dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang mungkin karena ada perempuan itu bisa jadi keluarga kita atau siapapun di rumah gitu yang memberikan akses ke media sosial ataupun ke online. Nah, kita bisa batasi dengan aksesnya mungkin untuk yang kartun-kartun yang berpendidikan lah intinya seperti itu. Itu kalau untuk anak-anak ya. Kemudian kalau untuk remaja ataupun kuliah kan beberapa waktu ini kita juga melihat bahwa di kampus-kampus besar ya di Indonesia itu juga sudah terjadi bullying lah istilahnya, cyberbullying atau lebih dari itu gitu ya secara verbal dan texting gitu. Itu juga sudah ada. Jadi ini juga fenomena yang
mungkin selama ini dilakukan secara manual atau secara offline dan sekarang secara online gitu. Nah, ini sangat menyedihkan gitu ya, di mana kalangan terpelajar sudah melakukan ini. Dan dari sisi penegakan peraturan juga kan ini etika ya, sifatnya ke etika seperti itu. Nah, belum lagi ada defect gitu ya, kita ada beberapa orang mungkin bisa mempermalukan kita dengan tampilan wajah kita ataupun anak-anak dan lain sebagainya. Ini dengan kecanggihan artificial intelligence. Nah, ini yang sebetulnya ya walaupun sedikit-sedikit ya, tapi harus diidentifikasi. Ini juga yang membuat sebetulnya secara sakit atau bukan fisik gitu ya, tapi secara mental akan terguncang sebetulnya kalau kejadian seperti itu. Jangan sampai kita semua mengalami hal itu ya. Nah, tapi kemudian anak-anak ini harus diberikan ruang yang sehat gitu. Dan tadi Mbak Safira tapi lebih ke orang tua mungkin ya, saya bahas anak-anak dulu. Nah, kemudian saya sekarang memang berada di Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala Balai Besar atau Direktur Wilayah penerapan modernisasi pertanian di Bangka Belitung. Mungkin saya ingin menayangkan satu video yang kami lakukan untuk anak-anak edukasi agroedukasi, boleh ditayangkan dari panitia? Jadi hampir semua provinsi itu ada namanya BRMP, Balai Modernisasi Penerapan Pertanian seluruh Indonesia. Dan semuanya kita buka, kita punya kebun-kebun untuk bisa percobaan dan kita punya greenhouse, kita buka untuk anak-anak sekolah. Nah, anak-anak sekolah ini kita kasih tahu bagaimana menanam, bagi apa saja tumbuhan dan lain sebagainya. Mungkin sudah ada dari panitia atau dari saya di sini nanti? Mungkin dari panitia ada sedikit kesulitan secara teknis Ibu untuk menampilkan videonya. Oke. Ya, nanti coba saya tayangkan lagi ya. Sebentar, nanti kalau kita ketemu ya lanjut ya. Nah, kemudian dari sisi anak-anak itu memang harus diberi ruang kalau menurut saya, bahwa ruangnya adalah ruang bermain sehingga mereka punya imajinasi bahwa permainan itu sangat menarik dan mereka juga bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, ini yang terus terang kalau di Jakarta memang anak-anak anak-anak saya kebetulan sudah besar, tapi kalau yang masih kecil-kecil ruang itu kelihatannya susah ya. Atau di rumah juga agak sulit, jadi mereka lebih terisolasi. Nah, ini sudah mulai ada. Oke, itu yang salah satu ya yang kami buka untuk semua masyarakat di sekitar kami. Jadi ada namanya agroedukasi, agroedukasi namanya. Jadi itu hampir tidak tiap hari, tapi sering sekali gitu ya. Dan itu saya sangat senang gitu ya ketika anak-anak tuh lucu-lucu dan bisa datang ke tempat kami. Mungkin saya tunggu kehadiran Bapak Ibu, Ibu-ibu semua di sini. Ayo sama-sama ke Pulau Bangka ya. Kebetulan di Pulau Bangka bukan di Belitung. Ya, itu yang terkait dengan anak-anak. Kemudian tadi Mbak Fira tanyakan bagaimana manfaat gadget untuk ibu-ibu gitu ya. Mbak Fira, ibu-ibu sekarang itu juga sebagai penopang ekonomi keluarga. Dan mereka itu memanfaatkan gadget bisa sebagai live sale misalnya, afiliator, kemudian juga
sebagai konten kreator dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini sebetulnya kita apa namanya, kalau memang tidak semua ibu-ibu bisa melakukan itu, ada juga hanya nonton-nonton, scroll-scroll saja gitu ya. Nah tapi akan baik sekali kalau kita juga punya ajang untuk bisa berbagi kepada mereka ilmu-ilmu kita sehingga mereka bisa menghasilkan dari gadgetnya. Nah itu, tapi kemudian bagaimana mengamankan gadget ini tugasnya Mbak Nurul nih. Jadi mengamankan gadget ini juga mungkin kita lost semua. Coba sekarang mungkin disurvei saja. Jangankan gadget, laptop yang dipakai oleh mahasiswa itu mungkin belum ada antivirusnya. Gitu ya. Mungkin mereka nggak peduli antivirus gitu. Ataupun mungkin punya antivirus tapi tidak diupdate dan lain sebagainya. Nah, ini juga jadi apa namanya yang kecil-kecil seperti ini tapi jadi satu apa tugas gitu ya dari kita semua sebagai apa di dunia keamanan siber. Jadi saya masih mengakui loh bahwa saya masih di dunia keamanan siber gitu ya. Dan walaupun nanti bisa mendalami dunia lainnya gitu. Mungkin itu Mbak Fira dan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan bisa apa namanya ibu-ibu semua juga bisa menerapkannya juga kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada lingkungan kita dan melalui IWCS juga mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lain dari Ibu Uni Lubis dan Bu Eva bisa kita bersama-sama. Mungkin juga ke tempat saya Bu Uni Lubis silahkan gitu ya, welcome. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Intan. Boleh ibu-ibu kita beri tepuk tangan kepada panelis yang sudah berbagi bersama kita melalui Zoom. Memang bicara tentang teknologi itu seperti bisa bermata dua ya. Ada resiko dan juga ada kemudahan yang bisa kita manfaatkan. Tadi menarik dari caranya di Bangka Belitung bisa mengajak anak-anak untuk kembali menyibukkan diri dengan kegiatan positif, kembali bermain dengan alam dan lain-lainnya. Dan kita kembali mungkin di sini kita sudah bersama dengan Ibu Hanum dari Google. Tadi juga dari Ibu Ida sudah menjelaskan bahwa kita juga butuh peran dari penyedia platform. Di sini kita sudah ada Google, platform global yang mungkin semua orang sudah pakai dan pastinya sudah punya kebijakan-kebijakannya tersendiri. Kalau dari Google tersendiri, apa tantangannya terhadap resiko ini, Bu Hanum? Terima kasih Mbak Safira. Mungkin saya juga buka dengan terima kasih udah diundang oleh IWCS dan selamat ulang tahun. Nyambungin juga tadi Bu Uni udah cerita soal Kartini. Salah satu hal yang paling membekas di hati saya setelah baca Habis Gelap Terbitlah Terang adalah ini wanita ini dilarang pergi sekolah, dia malah bikin sekolah sendiri untuk perempuan. Itu yang menurut saya resonate banget dan di sini kita juga melihat pentingnya perempuan support perempuan gitu. Jadi saya senang banget, terima kasih. Semoga misinya terus bisa tercapai. Pertanyaan Mbak Safira ini cukup pelik. Karena dari sisi platform yang kita lihat sebagai tantangan konten itu sangat luas. Mungkin saya akan ngomongin soal tunas dan perlindungan anak setelah ini. Tapi tantangan konten itu begitu luas. Mungkin seperti sebenarnya ini adalah interaksi masyarakat yang pindah tempatnya. Dan ini mungkin juga frekuensinya lebih cepat, perputarannya beda. Nah, jadi ini challenge-nya Mbak, ini mulai dari scam. Tadi udah disebutkan sexual violence, gender violence, CSAM, child sexual abuse materials. Kemudian juga mencari keseimbangan nih, mungkin kami sebagai platform yang di tengah antara kebebasan berekspresi, kepatuhan hukum, keamanan. Itu merupakan masalah yang akan terus ada. Apapun teknologinya, mungkin 2-3 tahun ke depan bisa berubah, tapi saya rasa itu akan terus ada. Nah, jadi tantangannya besar dan sebagai platform yang usernya sangat banyak, kami juga selalu memandang ini sebagai tanggung jawab yang besar. Ada puluhan tim dan ratusan engineer, expert, psikolog yang bekerja di isu-isu ini di Google. Jadi ini kami lakukan dengan sangat serius dan tentunya menangani masalah konten
ini merupakan sesuatu yang harus bisa dijalankan at scale. Jadi nggak bisa manual tentunya ya. Jadi ada berbagai pilar mulai dari tadi product design, testing, adakah feedbacknya, apakah user bisa kasih flag, apakah pemerintah bisa kasih flag, apakah human rights organization bisa kasih flag kalau terjadi sesuatu di kami, apakah kami bekerja sama dengan law enforcement untuk hal-hal emergency seperti tadi violence, apalagi child sexual abuse materials. Dan ini sebuah pekerjaan yang kami sangat serius dan akan terus ditingkatkan di Google dan across the products gitu. Nah, kemudian mungkin saya masuk ke yang kita akhir-akhir ini sangat concern. Jadi sama tadi seperti Bu Uni dan masyarakat juga, kami pun concern dengan deepfakes. Juga misinformasi yang beredar. Selama ini kami banyak bekerja untuk gimana sih caranya melawan misinformasi, bukan cuma ketika itu terjadi, tapi dari hulunya. Jadi mengapa misinformasi terjadi, bekerja sama riset juga, ada internasional, ada lokal juga dengan CSIS. Mengapa itu terjadi, kapan dia terjadi lebih banyak, misalnya sekitar pemilu gitu kan. Nah, jadi kami berusaha mengembangkan fitur-fitur yang bisa memberikan user itu konteks. Karena sebenarnya kan kita selalu pikir gimana sih membuat orang lebih aware bahwa sesuatu itu bohong atau salah atau berbahaya. At the end of the day, critical thinking. Mau kita taruh label, mau kita blok, orang akan terus ketemu, tidak bisa dihindari. Last defense adalah critical thinking, dan tentunya apakah si platform ini menyediakan tools untuk orang ini ngecek. Nah, kalau di platform search misalnya, ada kalau search sebuah image ada titik 3, itu bisa diklik dan akan keluar ini konten ini di generate-nya kapan. Dan kemudian sumbernya apa. Sehingga misalnya kita lihat foto gempa Jogja, tulisannya misalnya kontennya, oh ini tahun 2025 padahal foto itu dari 2001 misalnya. Konteks seperti ini kami lihat sangat membantu. Kemudian on deepfakes, ini juga sebuah masalah serius yang we're trying to figure out juga bagaimana menanganinya. Nah, selain konteks, Google sebagai pengembang model AI juga bersama pengembang model AI lainnya bekerja sama dalam sebuah wadah namanya C2PA. Jadi ini namanya Content Provenance lupa lagi E-nya, Authority. Nah, jadi benar kebanyakan singkatan. Provenance nih intinya dia asal muasal artinya. Jadi gimana kita mengetahui asal muasal sebuah AI generated image? Nah, sekarang di Gemini ada tools namanya Synth ID, SYNTH ID. Ini bisa membuat user bisa memberitahu user kalau upload image ini di-generate oleh model AI Google atau enggak. Nah, itu bisa dicoba kalau yang sudah pakai Gemini. Nah, saat ini hanya bisa digunakan di untuk konten yang di-generate oleh Google AI aja. Tapi kedepannya arahnya ini akan dicoba untuk jadi interoperable. Jadi misalnya yang di ChatGPT bisa. Nah, itu adalah visi industri ya, kira-kira gitu. Itu on deepfakes. Kemudian masuk soal tunas. Kami sangat berkomitmen untuk mematuhi PP Tunas, dan saat ini menghargai dialog yang erat juga dengan pengampu kami Komdigi untuk memastikan nih bahwa langkah-langkah yang diambil sejalan dan tentunya berimpact ke perlindungan anak dan remaja. Pada kenyataannya sudah lebih dari 10 tahun kami serius juga untuk melindungi pengalaman anak dan remaja di platform-platform kami. Nah, tadi udah disebut Family Link. Saya penasaran kalau di sini ada nggak yang pakai Family Link di rumahnya? Oke, baik,
lumayan lah ya, 5. Sebenarnya gila 6. Jadi sebenarnya ini lagi-lagi ini anak dan teens ini sangat menarik dan juga menurut saya sebuah challenge juga gitu untuk memastikan sebenarnya balance-nya gimana sih untuk membuat anak-anak itu tetap bisa memanfaatkan teknologi yang ini akan tentunya mungkin apalagi bagi yang native ya, this is theirs gitu, tetap memanfaatkan tapi juga tetap aman. Nah, prinsipnya kurang lebih ada 3, melindungi, tadi udah ada sebut juga safety by design, harus ada di produknya tuh tools dan consideration bahwa ini tuh safe bagi data dan segala macam. Yang kedua, menghormati sebenarnya karena Google, YouTube tuh kami percaya bahwa orang tua adalah yang punya peran paling efektif dan kuat at the end of the day, sehingga kita harus menghormati juga pilihan mereka, sehingga di produk itu harus ada pilihan. Kalau bisa jangan ada satu aja defaultnya. Dan kemudian memberdayakan. Nah, di memberdayakan ini, tools yang tadi seperti Family Link, itu gimana sih caranya kita scale supaya digunakan oleh komunitas. Nah, tentunya pemberdayaan itu ya bukan cuma lewat Family Link, tapi lewat literasi, sharing, dan disinilah saya rasa komunitas seperti IWCS itu sangat penting karena perusahaan yang nggak punya partner lokal, kalau mau bikin impact udahlah nggak bisa, pasti nggak bisa sendirian. Nah, di situ kami juga banyak kerjasama dengan pendidik, komunitas seperti ICT Watch, ada juga dengan Beranda Jiwa untuk edukasi orang tua tentang mental health dan gimana sih cara penggunaan alat digital yang ada untuk sebenarnya bisa membantu orang tua. Gitu sih kira-kira Mbak Safira jawabannya. Baik ibu-ibu, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara rangkaian acara Kartini Digital 2026 dan juga perayaan Hari Jadi IWCS ke-5. Terima kasih banyak kepada seluruh panelis dan juga para peserta yang sudah berbagi energi positifnya hari ini. Burung dara burung kenari, saya Syafira mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.